Kalau manusia itu memiliki sifat kasih dan sayang sangat terbatas. Hanya pada orang yang dia cenderung padanya. Kalau orang sudah pernah berbuat salah saja sama dia, maka sangat berat bagi manusia untuk bisa menerimanya kembali. Mengasihinya, menyayanginya seperti awal. Kalaupun dia memaafkan, maka mungkin untuk mengembalikan rasa sayang dan kasih seperti awal itu sulit sekali bagi manusia. Dan sangat berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sifat Allah ini sempurna dan abadi. Tidak akan berubah. Kalau orang mendapatkan Rahmanur Rahimnya Allah, maka selamanya. Termasuk orang yang sudah melakukan kesalahan, kemudian dia taubat kepada Allah, Allah akan mengembalikan sifat Rahman Rahimnya, walaupun tadinya Allah marah karena dia buat maksiat, tapi karena dia meninggalkan, maka akan kembali sempurna seperti awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Sebagai seorang muslim dan mukmin, kita sangat yakin dalam hati kita dan kita jadikan sebagai prinsip hidup kita firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Tentu ini potongan ayat. Kalau kalian bersyukur kepadaku, maka pasti aku akan menambahnya. Tentu setiap orang sangat berkeinginan agar semua kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melimpah dan tidak pernah terputus. Dan kata kuncinya adalah bagaimana dia mensyukuri nikmat tersebut. Dan Allah mudahkan kita bersyukur dengan dua susunan kata ini, alhamdulillah. Terlalu banyak nikmat Allah Bapak Ibu sekalian kepada kita. Dari pertama kita lahir sampai hari ini, dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, tempat tinggal, dan segala macam hal yang sudah kita nikmati dan akan terus kita nikmati sampai menjelang ajal datang nanti, karena Allah tidak akan wafatkan satu sosok manusia atau satu jiwa ditarik dari jasad kecuali disempurnakan nikmatnya dan rezekinya. Oleh karena itu kita harus mensyukuri nikmat-nikmat ini. Termasuk hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur dan juga memudahkan kita untuk bersama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita, salat duhur, apalagi berjamaah dan di rumah Allah. Dan juga kita akan menghadiri majelis ilmu yang memang wajib juga bagi setiap muslim dan muslimah untuk selalu mendalami ilmu tersebut. Maka alhamdulillah atas nikmat ini, dan pertahankanlah keislaman dan keimanan sampai setiap orang di antara kita wafat. Sebagaimana Allah kekalkan dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling layak untuk dihormati, diucapkan salam hormat, dijadikan sebagai suri tauladan, diidolakan dan dicintai, bahkan mengalahkan kedua orang tua kita. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Semoga saja umur kita yang tersisa ini semua diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan ilmu dan amal saleh, serta juga jauh dari segala macam pelanggaran, dan kita insya Allah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sempurna balasan amal-amal saleh kita, dan jauh dari segala macam hukuman karena pelanggaran-pelanggaran, serta juga diselamatkan dari segala macam permusuhan dengan manusia. Walaupun kita dimusuhi oleh manusia, itu tidak penting, karena kita justru beruntung di hari kiamat nanti. Tapi jangan kita yang memiliki permasalahan dengan siapapun. Kami terus mengingatkan diri kami dan jemaah sekalian menuju kepada kematian dan akhirat ini, bawalah dua hal dan jangan bawa dua hal. Bawalah amal saleh, selalu sibuk dari amal saleh kepada amal saleh yang lain. Penuh keikhlasan dan keyakinan dalam hati akan balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal-amal yang kita kerjakan, dan bawalah teman-teman yang saleh. Teman-teman yang baik, komunitas yang baik, serta jangan menuju kematian dan kepada akhirat bertemu dengan Allah membawa dua hal. Membawa dosa-dosa, tidak sempat taubat sebelum meninggal, serta juga membawa musuh-musuh yang nanti akan punya masalah dengan kita pada hari kiamat. Cobalah hidup di muka bumi ini selalu berada di posisi orang-orang yang aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan melanjutkan bedah buku kita seperti biasa. Bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli hafidhahullah,
masalah kunci sukses di alam kubur. Selalu kami ingatkan di judul buku ini setiap kali kita mulai materi kita, karena kajian kita ini cuma sebulan sekali. Kalau alam kubur adalah alam awal sekali akhirat, dan setiap orang di antara kita pasti akan melalui alam kubur tersebut. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, makanan yang sehat, udara yang asri, kemudian berolahraga yang cukup, istirahat yang cukup, tetap kalau ajal datang kita akan meninggal dunia, dan kita pun akan senasib dengan orang-orang yang sebelum kita, berbungkus dengan kain kafan, dimandikan, kemudian dibawa di geranda, lalu dimasukkan ke liang lahat. Itulah tempat awal kita menuju ke akhirat. Sebagaimana kata Utsman radhiyallahu anhu, inilah awal kehidupan akhirat. Yang lolos di sini sambil menuju kuburan, maka dia akan lolos di sana. Yang celaka di sini, maka akan celaka di sana. Maksudnya di timbangan amal dan nanti di hari kebangkitan. Inilah bahasan tentang awal alam akhirat kita, yang setiap orang di antara kita sudah sangat dekat dengan liang lahat itu. Jangan sampai seseorang dari kita terlalaikan dan selalu menganggap, oh masih panjang waktu, masih lama, umur saya masih muda. Ajal kalau datang tidak pernah mengenal umur seseorang, tidak mengenal tempat, tidak mengenal jabatannya. Semua perangkat-perangkat dunia ini hanya akan jadi kenangan saja. Kalau kita meninggal dunia, orang hanya mengatakan, oh dulu dia tinggal di sini, oh ini rumahnya dia, oh ini mobilnya, oh ini pakaiannya, oh ini kendaraannya. Dan ini pasangan hidupnya, ini anak-anaknya. Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, 2 tahun akan dilupakan oleh manusia. Dan kita sedang menuju kepada hisab Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat bodoh kalau orang terus saja melalaikan akhiratnya, melalaikan tentang kehidupan kuburan yang sudah diberikan bocorannya oleh Nabi SAW. Kemudian dia sibuk dengan perbuatan-perbuatan justru yang membuat nanti dia berat di akhirat sana. Tidak usah peduli dengan perkataan orang. Kalau Anda difitnah, Anda digibah, maka itu tambahan amal saleh buat Anda. Selama apa yang mereka tuduhkan itu tidak benar, maka Anda berjalan saja. Allah berfirman, Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah akan membela orang-orang beriman dengan caranya. Kalau yang mereka tuduhkan itu benar, maka Anda tinggal introspeksi diri. Anda istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga Anda mengembalikan hak-hak manusia. Bila memang masih ada di pundak Anda, maka Allah akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan Anda. Nabi SAW selalu mengingatkan tentang masalah kuburan. Beliau mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazruha fa inna tudzakirul akhirah. Dulu di Mekah saya pernah melarang kalian ziarah kubur, karena di sana masih belum banyak kuburan kaum muslimin, masih banyak kuburan orang-orang kafir. Setelah hijrah ke Madinah sudah ada pemakaman muslimin, maka sekarang ziarahilah kubur itu, karena dia akan mengingatkan akhirat. Kalau Anda merasa hati Anda sudah mulai agak keras, pikiran Anda sudah mulai jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, mata ini sudah malas untuk melihat cuplikan-cuplikan yang membawa kepada keimanan dari ceramah atau tafakkur tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka Anda bisa segera datang ziarah kubur, duduk sejenak beberapa menit merenungi gundukan tanah dan batu nisan itu, di bawahnya ada manusia seperti Anda, dan Anda pun akan senasib dengan dia. Bahkan mungkin orang itu lebih sempurna daripada kita. Mungkin lebih sempurna secara paras wajah, fisik, warna kulit, kekayaan, jabatan, dan seterusnya. Maka akan mengingatkan kita. Begitu juga pada saat telinga sudah tidak ingin lagi mendengarkan kebaikan-kebaikan dari majelis ilmu, tidak mau lagi dengar tilawah Al-Quran, tangan ini sudah tidak berat untuk bersedekah, atau menyentuh kebaikan-kebaikan, atau kaki melangkah kepada tempat-tempat yang baik. Semua ini harus segera kita selamatkan sebelum terlambat. Karena makin kita lalaikan dan biarkan, maka makin berat nanti di alam barzah dan juga di alam akhirat sana. Nah, ini yang sedang dibahas oleh Dr. Mustafa atau Dr. Ahmad Mustafa Hafizahullah, masalah bagaimana kita sukses di alam kubur. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kurang lebih 14 bab atau 14 poin ya. Yang terakhir tentang membaca Al-Quran dan juga sedekah. Sekarang kita masih membaca atau membahas poin ke-15. Khusus ini bagian substansial dari bahasan Al-Quran, yaitu menjaga bacaan surah Al-Mulk dan mengamalkan kandungannya. Kalau masih ingat pertemuan yang lalu terakhir saya bilang kita akan bahas pertemuan akan datang full tentang tafsir dan makna-makna surah Al-Mulk. Benar gak? Iya. Maka kita akan bahas ini insya Allah.
Lalu kemudian pertemuan akan datang kita akan lanjutkan poin ke-16. Tentu di sini hanya diangkat oleh penulis sebuah hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, suratun tabaraka hiyal mani'atu min azabil qabr. Surah Tabarak atau Al-Mulk benar-benar menjadi penghalang dari siksa kubur. Itu tentu di bawah ada footnote-nya, disebutkan hadis yang sahih oleh Syekh Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah. Bicara masalah surah Al-Mulk. Al-Mulk artinya kerajaan. Tentunya adalah kerajaan. Artinya Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan tentang kerajaannya Allah. Dan tentunya ini kerajaan yang sebenarnya. Kerajaan yang sebenarnya, kerajaan yang tidak ada keraguan di dalamnya, itu ya. Dan tentu potongan kata Al-Mulk diambil dari potongan ayat pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti akan kita masuk lebih dalam ke masalah tafsir. Surah ini, teman-teman sekalian, kalau kita lihat tadi hadis Ibnu Mas'ud, disebutkan bahwasanya surah yang akan menjadi penghalang dari siksa kubur. Inilah juga sebabnya kenapa Dr. Ahmad mengangkatnya menjadi salah satu penyebab kunci sukses di alam kubur. Rutinnya seseorang membaca surah tentang kerajaan Allah Subhanahu wa taala ini. Surah ini teman-teman sekalian turun di Mekah, dikenal dengan surah Al-Makkiyah. Semua surah-surah yang turun di Mekah dikenal dengan surah Makkiyah. Surah-surah yang turun di Madinah dikenal dengan surah Madaniyah. Yang sudah masyhur di kalangan para ulama adalah surah-surah Makkiyah berbicara tentang umat-umat sebelum kita, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang surga dan neraka. Karena memang ini fase awal Islam, 13 tahun dakwah Nabi SAW di Mekah, itu semuanya membutuhkan keimanan. Oleh karena itu teman-teman kalau ingin menambah imannya, cari surah-surah Makkiyah. Semua surah-surah Makkiyah. Biasanya ini berkumpul di juz 28, 29, 30. Ini rata-rata surah-surah Makkiyah. Ya. Bagi anda yang mau tadabbur, kami ingatkan dan bisa mulai dari surah-surah di juz-juz terakhir ini. Ya, terutama di juz 30 saja dimulai. Yang biasa dikenal juga di negara kita dengan juz amma. Karena dimulai dengan surah Naba amma yatasa'alun, maka sampai ke belakang ini umumnya surah-surah Makkiyah. Pendek-pendek dan berisi tentang peringatan masalah keimanan. Kalau 10 tahun fase Madinah dikenal dengan surah-surah Madaniyah, ini umumnya berlaku tentang masalah hukum-hukum. Tentang peperangan-peperangan Nabi SAW. Tentang bagaimana kita mengenal sifat-sifat orang kafir dan orang-orang munafik. Gitu ya. Itu umumnya berisikan surah-surah Madaniyah. Nah ini surah Al-Mulk adalah salah satu dari surah-surah Makkiyah yang dipastikan berarti salah satu fungsinya untuk menambah keimanan kita. Dan surah ini terdiri dari 30 ayat sebagaimana sudah tidak asing ya bagi kita semuanya. Dan ada beberapa riwayat tentang masalah surah Al-Mulk. Banyak diantaranya lemah. Ya, banyak diantaranya lemah secara sanad. Sanad itu maksudnya jalur hadis, orang yang meriwayatkan hadisnya ya. Kalau secara matan, isi hadis umumnya hampir sama, mirip-mirip. Tapi secara sanad ada beberapa yang lemah gitu ya. Tetapi hadis-hadis lemah ini biasanya dia tidak akan ditolak kalau dia tidak bentrok dengan hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Dan hadis-hadis ini yang hasan ataupun ada yang sahih dari pendapat sebagian ulama berhubungan dengan surah Al-Mulk akan menyempurnakan atau bahkan yang sudah cukup mewakili tentang keutamaan surah ini. Di antara hadis yang sangat masyhur, yang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Ibnu Majah, tidak disebutkan tentu di buku kita tadi karena cuma dinukil sebuah riwayat, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Asy-Syaukani berkata tentang masalah hadis ini, ya, bahwasanya hadis ini sebenarnya hadis yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Namun hadis ini oleh kata beliau Ibnu Hibban, salah satu ulama hadis, menyebutkan bahwasanya perawi yang sedang dibahas yaitu Abbas Al-Jushami itu adalah thiqah atau orang yang terpercaya. Dan hadis ini juga memiliki penguat-penguat dari hadis yang lain dengan sanad sahih dari Anas
dan dikeluarkan oleh Tabarani dalam Al-Kabir dengan sanad sahih. Isi hadisnya begini. Bahwasanya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna suratun minal Qur'an, inna suratan minal Qur'an." Karena ada inna sebelumnya maka dia mansub suratannya. Inna suratan minal Qur'an 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Kata Nabi SAW, pastikan di dalam Al-Quran ada surah terdiri dari 30 ayat. Yang 30 ayat itu semuanya kalau dibaca, rutin dibaca akan memberikan syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni. Itu adalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kalau kita gabungkan dua buah hadis ini, hadis yang tadi di buku kita, dia akan jadi penghalang dari azab kubur. Dan kalau di buku kita ini ditulis sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Kalau di hadis kita ini, ya, yang Ibnu Hibban juga menyatakan bahwasanya hadis ini bisa diterima, menyatakan bahwasanya kalau tadi hadis yang pertama menghalangkan dari siksa kubur, kalau ini akan diampuni dosanya, ya, atau diberikan syafaat sampai dosa-dosanya dimaafkan. Berarti kalau riwayat yang baru kita bacakan ini bukan hanya sekedar selamat dari siksa kubur, tetapi juga dia akan selamat dari siksa neraka, karena akan diberikan syafaat sampai Allah mengampuninya. Dan para ulama tafsir memaknakan ini artinya Allah memberikan peluang kepada surah Al-Mulk, ya, yang mungkin tidak semua surah diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan pertolongan kepada orang yang rutin membacanya sampai diampuni dosanya. Kalau diampuni dosa, artinya dia akan masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Ini keutamaan yang lain. Jadi kalau kita melihat dua buah hadis ini, ada pernyataan tentang selamat dari siksa kubur dan juga selamat dari siksa api neraka karena diampuni dosa-dosanya, gitu ya. Ada hadis yang diriwayatkan juga oleh sebagian ulama, namun hadis ini tentunya lemah, tapi lemahnya dari sisi sanad, dari sisi perawi hadis. Cuma esensi hadisnya sama. Karena di penutupan di matan hadis, isi hadis, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya dia adalah penghalang dan penyelamat yang menyelamatkan dari siksa kubur. Hadis ini kata Tirmidzi hasan gharib, ya. Sebagian ulama melemahkan hadis ini, ya. Di antaranya Abu Daud dan An-Nasai juga melemahkannya. Karena riwayat ini diceritakan bagaimana ada Ibnu Abbas berkata, sebagian sahabat Nabi pernah tinggal atau berkemah di atas pemakaman, ya. Kemudian mereka tidak tahu kalau itu pemakaman. Lalu mereka ada yang mendengar dari dalam salah satu kuburan yang mereka pasang kemah di atasnya, itu ada suara orang yang membaca surah Al-Mulk sampai 30 ayat. Lalu waktu mereka sampaikan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan sungguhnya surah itu adalah penghalang dan penyelamat yang menyelamatkan dari siksa kubur. Nah, riwayat ini yang dilemahkan oleh para ulama karena di dalam hadis itu ada namanya Yahya bin Amr bin Malik, ya, yang ini memang dinilai lemah. Tetapi saya bilang tadi secara matan isi hadis sejalan dengan hadis-hadis sebelumnya karena tidak ada makna yang baru. Cuma disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut memang akan jadi penghalang dari siksa kubur dan sejalan dengan hadis yang ada di buku kita yang tadi disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian tentunya ada riwayat yang lain, riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan tapi ini bukan ke Nabi, ya, tidak marfu ke Nabi, tidak langsung ke Nabi disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tapi ini mauquf, ini hanya sampai ke Abdullah bin Mas'ud. Dan ini ada umumnya ulama yang menghasankan riwayat ini atau mensahihkannya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man qara tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailah mana'ahu Allahu biha min adzabil qabr. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Wa innaha fi kitabillahi suratun man qara biha fi kulli layla faqad akthara wa atab.
Artinya, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, setiap malam, di sini ada tambahan setiap malamnya, maka Allah akan menghalangi dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah SAW menyebutkan surah Al-Mulk ini sebagai Al-Mani'ah atau penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surah dalam kitabullah. Barang siapa yang membacanya setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Maksudnya memperbanyak pahalanya dan dia telah membuat kebaikan. An-Nasai dalam kitab Al-Kabir di jilid 6 halaman 179 meriwayatkan ini, dan Al-Hakim mengatakan sahih hadisnya. Ya. Tentu sebagian ulama mengambil kesimpulan dari perkataan Al-Hakim ini bahwasanya dia termasuk hadis yang sahih. Al-Hakim juga menyebutkan hadis ini sahih dan didukung oleh Al-Mundhiri, ulama yang datang setelahnya dalam At-Targhib Tarhib beliau. Dan Syekh Albani menyatakan riwayat Ibnu Mas'ud yang terakhir ini yang mauquf ya, hanya kepada beliau saja, tidak dimarfu'kan, tidak sampaikan kepada Nabi. Syekh Albani mengatakan dalam Sahih At-Targhib Tarhib sanadnya hasan. Sanadnya hasan ya. Riwayat ini karena riwayatnya sanadnya hasan menyempurnakan bahasan kita tadi. Kalau dalam buku kita disebutkan dia adalah penghalang dari siksa kubur saja. Sama dari Ibnu Mas'ud tapi ada dimarfu'kan ke Nabi. Bahwasanya Nabi SAW bersabda. Riwayat yang tadi kita sebutkan Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya dia akan memberikan syafaat dan mengampuni pembacanya ya sampai Allah mengampuninya. Berarti maknanya dia akan selamat dari siksa kubur dan siksa neraka karena akan diampuni dosa-dosanya, gitu ya. Kemudian riwayat yang baru kita baca tentang Ibnu Mas'ud tapi mauquf hanya sampai ke beliau saja. Ini sebagaimana sudah kita sampaikan tadi. Kalau riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya dia akan menjadi penghalang dari siksa kubur dan juga memperbanyak ya tambahan amal dan telah berbuat kebaikan. Cuman ada tambahan dibaca setiap malam. Ya, bisa bermakna setiap malam di sini adalah memang sebelum tidur. Bisa juga bermakna adalah dia baca dalam sepanjang hari itu. Ya, misalnya seseorang menyicilnya gitu ya. Menyicilnya dia baca berapa ayat di sholat duhanya, nanti berapa ayat lagi di sholat qobliyah, di sholat, intinya dia menyelesaikan 30 ayat tersebut dalam sehari gitu ya. Kalau kita mengambil satu kesimpulan umumnya ya. Tapi kalau ada orang yang tidak sempat membaca dalam keseharian, dia mau baca sebelum tidur, semoga saja ya itu masuk dalam makna ini ya. Walaupun hadis yang terakhir ini ada juga yang melemahkannya ya. Tapi kita berpegang pada perkataan yang sudah kami sampaikan tadi. Al-Hakim mengatakan sahih, Al-Mundhiri juga menukil itu dan mengatakan sahih, dan Syekh Albani menghasankannya, disebutkan dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib. Tentu masih banyak ayat-ayat yang lain yang atau hadis-hadis yang lain yang bicara tentang masalah surah Al-Mulk, namun kita rasa itu sudah mewakili ya, sudah mewakili tentang masalah yang kita butuhkan di sini. Baik, sekarang kita akan masuk coba ke masalah surah Al-Mulk ini ya. Secara tafsir ya, kita ingin membahas secara tafsir. Kita mulai dari surah Al-Mulk itu sendiri di ayat pertama. Surah Al-Mulk ini dimulai 30 ayat ini tentunya dimulai dari surah atau ayat pertama Tabarakalladzi biyadihil mulk. Beda dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 ayat dan ayat pertamanya bismillah ya. Di sini bismillahnya tidak masuk dalam hitungan ayat. Berarti 30 ayatnya itu mulai dari Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini. Bapak Ibu sekalian silakan dibuka surah Al-Mulk di handphonenya atau punya mushaf, bisa dilihat ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak itu artinya maha suci. Ya. Maha berkah. Dan ini adalah salah satu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita bilang tabaraka wa taala.
maha berkah, maha suci, ya, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sangat sempurna. Kalau ada salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang juga ada pada manusia, seperti sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada potensi kita menyayangi sebagai manusia dan juga mengasihi. Tetapi tentu beda sekali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu perbedaan dasarnya saja, kalau manusia itu memiliki sifat kasih dan sayang sangat terbatas. Hanya pada orang yang dia cenderung padanya. Kalau orang sudah pernah berbuat salah saja sama dia, maka sangat berat bagi manusia untuk bisa menerimanya kembali. Mengasihinya, menyayanginya seperti awal. Kalaupun dia memaafkan, maka mungkin untuk mengembalikan rasa sayang dan kasih seperti awal itu sulit sekali bagi manusia. Dan sangat berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah ini sempurna dan abadi. Tidak akan berubah. Kalau orang mendapatkan Rahmanur Rahimnya Allah, maka selamanya. Termasuk orang yang sudah melakukan kesalahan, kemudian dia taubat kepada Allah, Allah akan mengembalikan sifat Rahman Rahimnya, walaupun tadinya Allah marah karena dia buat maksiat, tapi karena dia meninggalkan, maka akan kembali sempurna seperti awal. Beda dengan manusia. Makanya kalau kita lihat juga sifat-sifat Allah yang lain seperti Ghafur, Ghaffar, yang maha pengampun, ya, dan suka mengampuni hamba-hambanya, ini maknanya abadi. Tafsirnya adalah sifat Ghafur dan Ghaffar, kata ulama, maknanya adalah suka mengampuni hambanya walaupun dia mengulang-ulangi dosa selama dia kembali kepada Allah. Dan ini tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Tidak mungkin dimiliki oleh manusia, gitu ya. Sebagaimana juga sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain seperti syadidul iqab, Allah maha berat siksaannya. Ini memang dengan makna yang sebenarnya. Allah kalau menghukum tidak akan ada yang sama dengan hukumannya, pasti paling berat, ya, lebih berat daripada semua hukuman manusia. Allah mengatakan maha suci, maha berkah Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala kerajaan. Nah, ini sebab dinamakan surah kita surah Al-Mulk dari kata-kata biyadihil mulk. Dan ini makna yang sebenarnya. Semua yang Bapak Ibu coba datangkan di benaknya sekarang, yang Anda kenal raja, yang Anda anggap dia raja berkuasa di muka bumi ini, dan punya banyak sekali melimpah harta, lama untuk menjabatnya, waktunya lama, misalnya sampai 30 tahun, 40 tahun menjadi raja, misal contoh, keturunannya banyak, segala macam lah, ya. Tentu kalau kita mau tarik ke nabi-nabi ini, Nabi Sulaiman alaihissalam yang betul-betul kerajaannya digambarkan dalam Al-Quran itu sampai bisa memerintah jin, ya, dan menjadi pasukannya, serta juga bisa berbicara dengan bahasa hewan, ya. Kita lihat dalam surah An-Naml digambarkan Nabi Sulaiman faham tentang bahasa burung hudhud yang melaporkan tentang keberadaan Ratu Balqis yang menyembah matahari. Kemudian akhirnya Nabi Sulaiman mendakwahi mereka sampai mereka masuk kepada agama Allah. Juga tentang bagaimana surah An-Naml sendiri bicara tentang semut. Bagaimana Nabi Sulaiman AS mendengar suara ratu semut yang berbicara menyuruh agar seluruh kelompok dia masuk ke dalam lubang. Jangan sampai Nabi Sulaiman menginjak mereka dan akhirnya mereka mati tanpa Sulaiman AS menyadarinya. Maka Nabi Sulaiman memberhentikan semua pasukannya hanya karena mendengar ucapan ratu semut tersebut. Nah, ini digambarkan seperti itu. Maka semua itu adalah kerajaan yang sangat kecil. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan ini agar kita menyadari kalau kita sebenarnya berada di bawah kerajaan yang sangat besar. Presiden dengan wilayahnya, raja dengan wilayahnya itu kecil sekali, lingkupnya kecil. Dan mereka sama dengan kita, makhluk juga. Maka kita hanya taat kepada para pemimpin kita di saat mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka menuduh kita maksiat kepada Allah, raja yang sebenarnya, kita nggak boleh mengikuti raja-raja manusia itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, patuhlah, dengarlah, ati, wasma, dengar, patuh pada pemimpin kalian. Malam yu'mar bimaksiyah. Selama tidak diperintahkan maksiat kepada sang raja yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. Fa in umira bimaksiatin fala ta'ata fala sam'a wala ta'ah. Kalau kalian diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, raja yang sebenarnya,
Tidak ada kepatuhan dan tidak ada ketundukan pada pemimpin yang sedang ada. Misalnya ibu-ibu dipaksa buka jilbabnya. Nggak boleh. Peraturan pemerintah nggak boleh pakai jilbab. Allah suruh pakai jilbab. Nggak boleh kita patuh di sini. Karena memang di sini sudah melanggar hukum sang raja yang sebenarnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi selama itu tidak melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala, kita wajib patuh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu wa atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan pemimpin kalian. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menggambarkan tentang kerajaan yang sebenarnya. Kalau Bapak Ibu faham tentang makna ini, berarti menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, kita hanya tunduk kepada sang raja yang sebenarnya yang kerajaannya abadi. Itu yang sedang Allah menyampaikan pesan di dalam surah Al-Mulk ini. Sejalan dengan hadis yang sangat masyhur, di mana Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, wahai anak kecil, wahai anak muda, jagalah hubungan baikmu dengan Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah hubungan dengan Allah, engkau akan temukan Allah selalu ada di hadapanmu. Ketahuilah kalau seandainya seluruh kaum, seluruh umat ini mau menyampaikan padamu satu kebaikan, tidak akan sampai kepadamu kecuali yang sudah Allah catatkan untukmu. Dan kalau mereka semua berkumpul untuk menyusahkanmu, satu negeri ini semua benci sama kita dan ingin menyalahkan kita, maka tidak akan menimpamu kecuali yang sudah Tuhanmu Allah tentukan. Telah diangkat pena yang catat takdir dan telah kering catatan-catatan tersebut. Jadi semua ada di bawah kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu mau baik semuanya urusan dunianya, perbaiki hubungan dengan sang raja yang sebenarnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Tulus dan ikhlas beribadah dan tunduk kepadanya. Jaminan 1000%, bukan 100%, Bapak Ibu akan terpenuhi semua apa yang Bapak Ibu inginkan. Karena Nabi SAW sudah bilang, jaga hubungan baikmu sama Allah, kamu harus selalu mengetahui kau ini hamba Allah, kau adalah ciptaannya, kau berada di bawah kerajaannya, ikuti perintahnya semua. Dan yang diperintahkan semua baik-baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bantu orang susah, memaafkan dan seterusnya. Yang tidak dilarang itu semua tidak baik, berbohong, menipu, mencuri, maka kita menjadi orang yang sempurna. Plus juga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sudah dijaga sama Allah, tidak akan pernah ada yang bisa menyentuhnya. Tidak akan pernah ada yang bisa menyentuhnya. Tidak akan ada yang bisa menyusahkan dia. Maka hanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW menanamkan prinsip dasar ini dalam sabda beliau, mintalah kepada Tuhan kalian, pencipta seluruh alam semesta ini, segala sesuatunya sampai tali sendal kalian. Kalau sendal kita putus pun, minta kepada Allah. Saya pernah jelaskan dalam bab doa, teman-teman sekalian. Kalau kita minta, ya Allah sendal saya putus gantikanlah. Allah memang tidak akan lemparkan sendal dari langit. Tapi bagaimana? Allah buat sebuah sistem. Dikenal dengan sunnatullah. Kita kalau berdoa, ya Allah tolong sembuhin saya. Allah nggak akan lemparkan obat dari langit. Tapi Allah gerakkan kita, diilhamkan di pikiran kita. Lalu kita mendapatkan jalan-jalan mudah, ketemu dengan seorang dokter konsultasi cocok, resepnya cocok, lalu sembuh. Itu jawaban dari doa kita. Kita minta rezeki, Allah nggak akan lemparin uang dari langit. Tapi Allah buat muncul ide kita untuk membuka usaha, bertemu dengan seseorang yang tawarkan usaha, kita dapat penawaran kerja. Intinya kita akan terpenuhi dan akhirnya kita mendapatkan kebutuhan kita. Nah begitu juga pada saat kita sakit, kita ingin dapat dokter yang cocok, konsul yang cocok, maka kita akan sembuh. Semua itu jawaban dari doa kita. Dan semua on proses, semua pasti ada prosesnya. Sabar. Kita kalau lapar, ya Allah hilangkan lapar saya. Laparnya tidak hilang langsung. Allah kabulkan. Caranya gimana? Kita masih dapat dulu makanan, dikunyah dulu, ditelan dulu, diproses sama usus, baru laparnya hilang. Jangan tergesa-gesa. Makanya kata Nabi SAW, pasti terima doa sesuai yang terkait selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ciri orang tergesa-gesa? Dia bilang, saya sudah berdoa belum dia jawabannya, maka dia tinggalkan doa tersebut. Padahal mungkin tinggal beberapa kali lagi dia berdoa. Mungkin tinggal sekali lagi. Sabar. Dan dalam proses doa tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dipastikan ada pahala yang dicatatkan. Makin banyak kita berdoa, maka makin banyak pahala yang kita dapatkan. Ya, sampai kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar sebuah doa yang indah dari seorang hamba, Allah terlambatkan jawabannya. Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Bayangkan kalau kita lagi sakit, kita bilang, ya Allah sembuhin saya, tiba-tiba sembuh. Kita masih berdoa? Berhenti. Tapi kalau Allah kasih waktu seminggu, sebulan, saat itu terus kita memohon kepada Allah. Kalau kita lihat besar kadar pahalanya di hari kiamat, Bapak Ibu sekalian, kita berharap berdoa seumur hidup kita. Karena memang besarnya pahala. Jadi dalam proses ibadah itu, semua sudah dicatat pahala. Maka jangan anggap ada yang sia-sia.
Tanamkan pada dalam diri kita sifat-sifat Allah. Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah mampu mengerjakan apa saja. Ini semua sifat-sifat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah tutup di surah Al-Mulk ayat 1 ini, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ketahuilah, tanamkan di beginang kalian baik-baik, Dia maha kuasa atas segala sesuatunya. Suami ibu-ibu keras kepala, nggak mau sholat, nggak mau ini, nggak mau gitu, nggak mau cari halal. Allah pemiliknya. Nggak usah sibuk terus nasehatin dia, ribut sama dia. Sujud minta sama Allah. Tuhannya ada. Biarkan Allah yang mengubahnya. Itu kalau Anda serahkan sepenuhnya pada Allah, itu selesai urusannya. Anak Ustaz, anak saya ini sakit, tidak sembuh-sembuh. Anak saya nakal, nggak mau dengar. Itu ada Tuhannya, Allah. Kita nggak pernah punya andil di satu helai rambutnya. Tidak pernah kita bisa pilih jenis kelaminnya, warna kulitnya. Yang kasih kita itu Allah. Yang berikan kita punya status ayah dan ibu Allah. Minta kepada Tuhannya. Ini kekuatan akidah seseorang muslim. Hanya kembali kepada Tuhannya. Karena wahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatunya. Kita sakit, kita mau kerjaan, mau apa saja. Intinya sebenarnya ibadah itu teman-teman sekalian adalah manja sama Allah. Kenapa kita nggak mau gitu? Bagaimana kita bermunajat dan sepenuhnya selalu merengek dan minta kepada Allah SWT. Makin sering kita merengek, makin sering kita manja sama Allah, maka Allah makin memberikan kepada kita. Itu poinnya. Ayat keduanya, Allah memperkenalkan dan menyampaikan kepada kita tentang masalah Allah menciptakan kita ini kan ada tujuannya. Ya, di dalam ayat 2-nya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menjadikan atau menciptakan mati dan hidup, ya, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Diuji. Amal wajib, amal sunnah. Siapa yang mau maksimal kerjakan, maka beda tingkatan di surganya nanti. Ya, siapa yang mau wajib saja, maka lebih sedikit. Siapa yang kerjakan sunnah, tinggalkan wajib, maka tidak diterima bagi dia. Karena memang amal wajib ditinggalkan. Siapa yang buat maksiat akan kena hukuman. Karena kalau tidak ada level-level seperti ini, maka nanti orang yang giat beribadah itu merasa standar banget. Dia sholat sunnah sama wajib, sama pahalanya dengan orang yang cuma sholat wajib saja. Nanti akan merasa ada rasa cemburu. Maka Allah SWT memberikan ujian buat kita. Siapa yang mau lebih baik amalnya, dia pasti akan dapat lebih baik lagi pahalanya. Itu yang dimaksud di sini. Dan Allah mengatakan Dia maha perkasa. Maksudnya Dia akan membela orang-orang yang memang mengisi waktunya dengan kebaikan-kebaikan. Dan Dia maha pengampun kalau ada di antara hamba-hamba tersebut yang buat kelalaian, ibadahnya punya kekurangan, Dia akan mengampuninya. Kalau dia berbuat salah, dia bertobat, Allah akan maafkan. Ini sifatnya maha sempurna. Bayangkan kalau kita kerja di satu tempat, tempat itu tidak mau tahu kalau kita punya kekurangan atau kesalahan. Kita kan akan kerepotan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang bagi orang yang belum sempurna hari ini sholatnya, bisa sempurnakan yang selanjutnya. Sempurnakan lagi seterusnya. Begitu perbaikin. Ya, Allah itu ya akan selalu mengampuni kekurangan dan juga Allah akan memaafkan kalau orang punya kesalahan. Lalu Allah memperkenalkan di ayat 3 tentang kerajaannya yang maha besar. Satu ayat ini Bapak Ibu sekalian di ayat 3 surah Al-Mulk sudah cukup mewakili, membantah dan mengalahkan semua kerajaan raja-raja dunia. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Yang artinya, Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kalau satu, ini yang kita lihat di atas kepala kita, ini cuma langit pertama. Allah beli bocoran kepada kita ada 7 lapis langit. Di atasnya ada lagi langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu nggak bisa dijangkau oleh mata manusia. Langit pertama saja ini, Allah ajak kita bicara. Allah berbicara sama kita, coba renungi baik-baik. Yang langit pertama saja ini, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang atau tidak kalian temukan cacatnya, ya. Maka lihatlah berulang-ulang. Coba lihat ke langit itu setiap hari, sama di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, lihat berulang-ulang. Maka kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang atau adakah sesuatu yang kamu lihat di situ yang ada cacatnya, ada kekurangannya. Ya, kita nggak bisa lihat ada retakan kah, ada sesuatu yang jelek kah. Tidak pernah ada manusia yang bisa mengatakan, kok jelek banget ya langit ini. Sulit dia membahasakan. Di saat tidak ada awan tetap indah dengan birunya. Di saat ada awan juga punya pemandangan yang indah.
Mendung itu pun turun hujan sebuah keajaiban yang sangat besar. Walaupun mungkin kita lihat petir segala macam, tapi itu pemandangan kalau dibuat dalam sebuah film, laku filmnya itu. Banyak orang beli film-film horor serem karena itu bagi dia membeli, menjual itu. Kenapa kita melihat ini nggak melihat sebuah keajaiban? Saya kadang-kadang melihat di beberapa Instagram di salah satu beberapa akun gitu ya, saya tidak sebutin karena memang saya kebetulan buka dan saya lihat gitu. Mereka cuma menukil beberapa pemandangan hujan pada saat turun. Ada yang hujan turun di saat langit masih terang, ya, tapi hujan turun. Bagaimana air itu netes, kemudian kena ke pepohonan, lalu didekatkan kameranya sehingga air netes itu kelihatan sekali mengenai daun-daun, mengenai bunga-bunga. Ada yang sampai mengenai tubuh hewan-hewan misalnya. Ada yang manusia terkena dengannya. Dan Allah memang menyebutkan dalam banyak ayat ya. Kalau kita ingin kolerasikan ayat-ayat ini dengan ayat lain banyak sekali. Tentang masalah hujan pun ini luar biasa. Keajaiban yang sangat besar. Di mana Allah menyebutkan kalau dia turun maka akan membuat gembira makhluk Allah. Karena dengan itu tumbuh-tumbuhan tumbuh misalnya ya. Manusia pun merasa senang. Kita kalau merasa lagi gerah atau misalnya kita lagi sumpah pun, kalau Bapak Ibu mungkin di belakang rumah mungkin tidak kelihatan sama orang. Anda mau mandi hujan itu bagian daripada sunnah Nabi SAW gitu ya. Karena Nabi SAW kalau turun hujan beliau membuka imamahnya. Dan bahkan membuka sebagian dari kerah baju beliau, membiarkan air hujan turun, lalu beliau mengatakan, sungguh air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Ya, karena air yang kita pakai ini kan air yang sama. Dari awal diciptakan air ini aja yang kita pakai. Tapi dengan kita sudah tahu secara ilmiah, dengan panasnya terik matahari kayak sekarang, dia menguap ke langit, lalu kemudian difilter lagi, ya, seperti kalau kita air filteran di rumah ada filternya. Itu difilter di awan, diturunkan lagi sudah steril. Padahal air itu yang tadinya dipakai oleh manusia, hewan-hewan, segala macam itu ya. Maka ini sebuah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemandangan yang kadang-kadang kita takut pun, misalnya gelap, guntur, itu sebuah keajaiban. Siapa yang membuat itu? Bisa gelap, petir sana sini, suara guntur, hujan turun dengan kadar air tertentu, nanti akhirnya berhenti. Ini semua keajaiban yang luar biasa. Maka kita tidak akan pernah menemukan celah-celah yang bisa membuat itu tidak berimbang atau ada cacatnya. Saya juga baru beberapa waktu lalu tidak sengaja melihat di Instagram ada satu orang, dia mengadakan eksperimen dari dia. Kameranya dibeli yang sangat canggih, terus dipasangkan seperti topi di kamera itu supaya menutup dari cahaya, dan dia khusus untuk memoto serangga-serangga kecil yang kadang-kadang tidak nampak dengan mata manusia. Itu subhanallah. Di situ diangkat, diberikan gambaran, lihatlah bagaimana keajaiban ciptaan Allah. Dan di situ dilihat itu, serangga kecil. Bagaimana bentuk matanya, bagaimana susunan bulunya, warnanya. Karena kasat mata kita nggak bisa lihat. Tapi dengan kamera itu kelihatan. Jadi banyak sekali makhluk Allah yang berlimpah di sekitar kita. Itu keajaibannya luar biasa. Gitu ya. Nah ini semua Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Coba lihat ciptaan Allah. Di mana kalian bisa menemukan celah buruknya. Ya. Jeleknya sebuah benda di mata manusia itu belum tentu jelek di dalam sisi penciptaannya. Seperti contoh Anda pernah lihat ikan, di lautan ada ikan yang bagus sekali bentuknya, indah warnanya. Ada juga ikan yang seperti di mata manusia buruk karena seperti batu, jelek mungkin di mata manusia ya. Tapi itu kalau diadakan penelitian ilmiah, ditemukan keajaiban yang luar biasa di ikan-ikan seperti ini. Ada yang hidup di kedalaman 3.000 meter di bawah lautan yang manusia nggak bisa masuk, bisa pecah gendang telinganya. Kalau masuk ke situ ya, tapi mereka bisa hidup di sana. Ini semua tetap ada keajaiban luar biasa. Ada keajaiban yang luar biasa gitu ya. Ini yang dimaksudkan dengan ayat ini. Lalu Allah mengatakan di ayat 4-nya, "Tsummarji'il basara qarrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir." Kata Allah kemudian, pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu. Lihat ke langit-langit itu, lihat ke langit, turunkan, lihat lagi. Turunkan, lihat lagi. Berulang-ulang, kata Allah. Lalu setelah selesai, kamu sudah merasa capek beberapa kali. Ulangi sekali lagi yang terakhir. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat. Dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Susah payah untuk mencari kekurangan tidak akan ditemukan. Yang kita tahu para ilmuwan-ilmuwan. Ya, dan subhanallah, kata para ulama-ulama muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat para peneliti di langit, di kedalaman lautan,
di gunung-gunung yang tinggi di sana, di tengah-tengah hutan, ya itu kebanyakan orang-orang ateis. Kenapa orang-orang ateis? Karena mereka belum yakin sama Allah. Orang-orang Muslim sudah yakin sama Allah. Ini semua ciptaan Allah selesai. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa yang mengatur semua ini kecuali Allah. Karena mereka belum yakin, Allah buat mereka meneliti. Akhirnya mereka ada yang masuk Islam karena melihat keajaiban langit, ada yang masuk Islam karena melihat keajaiban lautan, karena melihat hewan-hewan dan segala macam hal. Maka ayat ini walaupun tentang masalah langit, tapi bisa ditarik kepada semua ciptaan Allah. Kalau kita coba cari kisi kekurangannya, kita tidak akan temukan. Karena Allah menciptakannya dengan sempurna. Kalau ada orang yang kebetulan lahir cacat, itu persentase cacat. Gagal, ya kalau dalam bahasa ilmiahnya tanda kutip, gagal ciptaan. Ya, gagal tidak sempurna. Berapa persentasenya? Itu 1% atau bahkan di bawah 1%. Di sini dari semua yang hadir misalnya, mayoritasnya hadir berapa ratus orang, Masya Allah yang hadir misalnya. Siapa di antara kita yang cacat misalnya? Buta matanya, tuli telinganya, buntung tangannya. Kalaupun ada mungkin satu ataupun tidak ada bahkan. Artinya secara persentase seperti itu. Kalau ada orang yang, maaf ya kalau kebetulan nasibnya begitu ya, misalnya belum diberikan anak misalnya. Mandul. Ini persentasenya di bawah 1%, jauh, 0,0 sekian persen. Sebab semua manusia umumnya melahirkan. Itu sebagai ujian bagi dia. Bagaimana dia lebih giat untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya Allah SWT. Dan itu bukan sebuah kekurangan. Itu bukan sebuah kekurangan. Karena itu bukan jadi tolok ukur. Kalau secara kekurangan atau kelebihan tidak bisa dimasukkan sebagai sebuah kekurangan. Anda misalnya masak-masakan. Masakan itu ternyata ada 1% dari 100% itu yang dianggap kekurangan. Misalnya Anda menata sendoknya yang keliru. Tadinya dibuka, misalnya Anda tutup. Maka menjadi nilai kekurangan 1% saja. Karena dianggap kekurangan. Itu tidak berpengaruh pada kualitas makanan tersebut. Ya, misal contoh. Yang dianggap berpengaruh itu kalau persentase kekurangannya lebih besar daripada kelebihannya. Kayak misalnya contoh 100% masakan Anda. 50% enak, 50% tidak. Mungkin itu masih oke. Masih dianggap punya kekurangan. Atau lebih besar. 60% kekurangan, 40% kelebihannya. Tapi kalau sudah 60%, 70% kelebihan. Sisanya kekurangan. Sedikit kelebihan garam, orang masih anggap itu oke. Ciptaan Allah ini tidak ada seperti itu, tidak ada kekurangannya. Semuanya sempurna. Kalaupun ada yang persentase kecil tadi itu sebagai ujian kepada sebagian orang saja, gitu ya. Yang dengan itu pun Allah Subhanahu wa taala memberikan dia derajat yang tinggi. Sebagai contoh, kata Nabi SAW, ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, hadis sahih, siapapun hambaku yang aku mengambil kedua kecintaannya, maksudnya kedua matanya dibutakan, maka aku akan jamin baginya surga. Allah uji dia dari semua hamba yang melihat dia buta. Maka kalau dia bersabar, Allah kasih dia surga. Ya. Saya beberapa cuplikan para hafidh Quran di Timur Tengah. Mereka hafidh Quran dan buta matanya. Ditanya di wawancara, sampai wawancara itu netesin air mata ditanya. Bagaimana Anda hafal Quran? Ya saya mulai, orang tua saya pun membantu. Diceritalah tentang pengalaman dia. Terus ada pertanyaan terakhir yang sensitif. Kata pembawa acaranya, apakah Anda merasa menyesal, marah sama Allah karena Anda lahir dalam kondisi buta? Dia bilang, tidak demi Allah. Sama sekali. Saya terus mensyukuri nikmat Allah karena saya buta. Akhirnya Allah jaga mata saya dari yang haram. Dan saya bisa hafal Quran. Dan dengan ini saya bisa mendapat surga. Hanya dengan saya bersabar. Jadi ternyata mungkin di pandangan kita mereka susah. Belum tentu di pandangan orang itu dia susah. Ada satu syekh di Riyadh. Masuk ke satu rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Dia setiap pekan dia buat jadwal. Walaupun orang itu tidak dikenal sama dia. Dia pamit sama pemilik rumah sakit. Kebetulan dia kenal. Rumah sakit swasta. Dia cuma keliling kamar-kamar bahwa dia mengatakan Assalamualaikum. Karena mayoritasnya Muslim. Karena di Riyadh mayoritasnya Muslim gitu ya. Dia masuk rumah sakit itu lalu dia katakan Assalamualaikum. Sabarlah, ada hadis Nabi begini. Ada yang mau ditanya nggak masalah agama. Itu cuma ijtihad dari dia. Mau cari pahala ekstra gitu ya. Satu waktu dia masuk ke satu kamar. Di situ ada satu anak muda. Kakinya digigit karena dia tabrakan. Sudah 2 tahun atau berapa tahun gitu. Dia digantung kakinya. Susah nggak bisa bergerak. Sampai betul-betul retakan kaki tulang itu sudah bisa disembuhkan baru dibuka. Seperti kita tahu lah kalau orang digigit kaki atau tangannya yang patah ya. Intinya teman-teman sekalian, Syekh ini begitu lihat, dia lihat dari semua pasien ini orang yang paling berat ujiannya. Maka dia bilang bersabarlah ya, mudah-mudahan Allah kasih kamu pahala gini. Tiba-tiba anak muda itu mengagetkan, dia mengatakan, Alhamdulillah Syekh, saya sangat bersyukur kaki saya patah begini.
Kata Syekh, kok bisa? Kenapa kok bisa bersyukur? Dia ceritalah. Dia bilang, saya ini seorang anak muda tinggal di Riyadh yang sangat ugal-ugalan. Dulu. Nakal banget. Semua apa yang saya lakukan, kejahatan saya lakukan. Yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Saya malas sekali sholat. Saya tidak pernah baca Quran. Dan Syekh, Anda tahu, 2 tahun lalu pada saya pertama ditabrak. Saya marah-marah dengan diri saya sendiri. Marah dengan keluarga saya. Saya marah dengan Allah. Kenapa ini terjadi gitu? Tapi saya tidak punya pilihan. Mau nggak mau harus, kaki sudah patah. Sehingga 1 bulan pertama saya sangat terganggu dengan keadaan saya. Tapi lama-kelamaan keadaan memaksa saya untuk menerimanya. Nggak bisa. Harus saya terima. Saya marah-marah pun tidak bisa membantu menyembuhkan saya. Setelah itu saya mulai melihat di TV, ditunjuk TV di kamar hotelnya. Saya mulai mendengarkan ayat Al-Quran. Karena bahasa Arab dia ngerti. Kalau kita mungkin kita dengan terjemahannya. Dia bilang saya mulai mengerti apa yang diucapkan dalam Al-Quran tersebut. Mulai saya renungi pelan-pelan. Anda tahu Syekh, semenjak itu saya mulai membaca Al-Quran, saya mulai coba membenahi diri saya mulai sholat, yang dulu saya tidak pernah kerjakan. Dan saya mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Dan perlu Anda tahu, selama saya di atas ranjang rumah sakit ini, di sini saya hafal Quran 30 juz. Dan saya terus mensyukuri nikmat ini. Itu luar biasa. Jadi kadang-kadang Allah datangkan ujiannya dengan tujuan-tujuan tertentu. Gitu kan? Allah mau kita belajar dari kehidupan tersebut. Mungkin itu cara Allah menarik kita, supaya kita bisa dekat dengan dia. Berapa banyak orang lebih dekat dengan Allah setelah anaknya meninggal, setelah bercerai rumah tangganya, setelah berangkut usahanya, ya setelah ditinggalkan oleh teman-temannya misalnya. Banyak orang akhirnya dia jadi dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah Allah yang sangat banyak. Baik, selanjutnya Allah menggambarkan juga tentang keajaiban langit ini dan fungsi daripada bintang-bintang. Fungsi daripada bintang-bintang. Allah berfirman di ayat 5-nya, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat. Ini yang depan mata yang kalian bisa lihat ya. Dengan bintang-bintang. Setiap malam kita lihat bintang-bintang tersebut. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar untuk syaitan. Di sini sebenarnya lebih makna rajam. Rajam ya. Kalau orang dalam Islam kan kalau orang berzina sudah menikah kepergok dirajam. Dilemparin batu ya. Jadi rajam itu alat yang digunakan untuk lempar. Menghukum. Nah Allah jadikan di sini bintang sebagai rujuman di syaitan. Untuk membakar syaitan-syaitan tersebut. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Jadi kalau kita lihat langit ini, bintang-bintang ini, fungsinya dalam ayat ini adalah yang pertama, hiasan langit. Ya. Kemudian yang kedua, untuk melempar dan membakar syaitan. Dalam ayat lain disebutkan dia jadi petunjuk bagi manusia. Bintang-bintang itu ya. Orang bisa jadikan petunjuk untuk di tengah lautan. Di hutan itu ada cara-cara tertentu mereka bisa ya melihat. Dan ini fungsi yang sebenarnya. Kalau ada orang yang meramal dengan bintang itu semua tidak benar. Ya. Karena kita berpegang pada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dipastikan juga dalam ayat nomor 5 ini bahwa syaitan-syaitan pasti akan masuk dalam api neraka dari yang golongan jin dan siapapun manusia mengikutinya berarti menjadi golongan syaitan dari manusia. Dan mereka pun akan bersama-sama dengan syaitan jin di dalam api neraka. Ini kalau kita ingin bahas banyak sekali ayat yang sejalan dengan ini. Kemudian selanjutnya ayat 6-nya walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ini ayat 6, 7, 8 ya, kemudian 9 semua ini sampai ayat 10 ya. Ini berbicara tentang masalah neraka dan bagaimana kondisi orang-orang kafir di neraka. Di ayat 5-nya Allah mengatakan, di ayat 6-nya, dan orang-orang kafir kepada Tuhannya, berarti ini sudah ada ultimatum. Kalau orang meninggal dalam keadaan kafir, inilah balasannya. Tidak namanya orang kafir selamat di akhirat, tapi mereka dipastikan memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi tidak boleh orang berpikir untuk masuk ke neraka. Ya, sekarang ada orang olok-olok dibuat cuplikan seakan-akan masuk neraka bisa jadi tempat main-main. Atau yang semisalnya, ini kebodohan yang luar biasa. Artinya sudah kehabisan bahan untuk diangkat di media. Neraka mau diolok-olok, masuk di penjara dunia aja sudah kesakitan luar biasa. Jauh dari keluarga, namanya rusak. Apalagi neraka. Yang kata Nabi SAW, kalau satu orang nanti yang paling besar nikmat di dunia didatangkan, lalu dicelupkan di neraka, lalu dikeluarkan. Ditanya, kau pernah rasa nikmat selama ini di dunia? Dia bilang, demi Allah tidak pernah. Hilang semua kenikmatan dunia 70 tahun, dengan satu kali dicelup di neraka. Ini siksaan yang luar biasa. Dijaga oleh malaikat Zabaniyah. Allah mengatakan, Faliyadu Unadiyah.
Ahli neraka silakan panggil siapa yang mereka mau panggil. Sanadu'uz zabaniya, kami akan panggil zabaniya. Zabaniya ini kata Nabi SAW, penjaga neraka dari kalangan malaikat, yang kalau seseorang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi, berjalan 60 atau 100 tahun dalam riwayat itu, dari awal pundak belum bisa sampai ke lehernya. Malaikat yang sangat besar, kasar, keras, gak bisa toleransi, bakar-bakar, cincang-cincang, gak ada main-main. Jadi jangan main-main dengan neraka, harus selamatkan diri dari neraka itu. Jangan jadikan bahan olok-olok, gak apa-apa nanti masuk neraka dulu. Kamu jangan gini, tobatlah. Gampang lah, orang muslim kan masuk surga nanti juga. Seakan-akan tuh gampang. Ambil korek gas, jangan dipraktikin cuma sebagai contoh. Kalau kita ambil korek gas kecil, kita bakar jempol kita, 1 detik, 2 detik saya sudah panas. 1 menit bisa matang. Operasi plastik, biayanya mahal. Bagaimana kalau tubuh kita ini semua kena api? Demam itu bagian daripada tiupan api neraka. Pernah rasakan demam sampai 38-40 derajat? Saya yakin semua pernah rasakan itu. Bagaimana susahnya kita beraktivitas, kena angin sedikit kita merasa tidak nyaman gitu ya. Nah itu kata Nabi SAW, tiupan, luapan dari api neraka. Bagaimana kalau itu api membakar? Jadi nggak boleh main-main dengan masalah neraka ini ya. Kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Allah itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah gambarkan ayat 7-nya. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka nanti dilemparkan dalam api neraka, mereka mendengarkan suara neraka yang mengerikan. Allah yang bilang, penciptanya menggambarkan neraka itu ngeri. Suaranya gemuruh, menakutkan. Ya. Jadi kalau Anda dengar guntur biasa Anda takut, nah itu lebih dahsyat daripada itu semuanya. Suara gemuruh, suara teriakan orang, histerinya orang. Ya. Sedang neraka itu sendiri menggelegak, kata Allah. Meletap-lutup, gitu ya. Suaranya keras, karena bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia itu kalau dibakar meledak badannya kan, nah seperti itu. Batu-batu juga itu kalau makin panas dia bisa pecah dan meledak. Nah itu hampir seluruh bangunan yang sangat besar neraka itu seperti itu keadaannya. Allah gambarkan. Di ayat 8-nya Allah bilang, takadu tamayyadu minal ghaid, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Ini berarti neraka memiliki sifat marah. Neraka itu bisa berbicara ya, sebagaimana dalam hadis ini dikatakan dari neraka nanti akan keluar leher yang akan mengatakan aku diwakilkan oleh Allah untuk menghukum semua orang-orang yang sombong gitu ya, orang-orang yang kafir. Maka neraka itu punya suara ya, neraka itu marah dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada kepada Allah SWT yang hanya dihukum kepadanya. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang, dalam kurung orang-orang kafir, terjemahnya di sini, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, para malaikat, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Belum pernah dengar ceramah, belum pernah dengar ada orang nasihatin kamu, belum pernah baca buku, belum pernah lihat cuplikan. Di masa sekarang makin canggih teknologi, makin tegak argumentasi pada orang-orang kafir. Gak ada alasan. Hampir setiap saat di handphone kita 24 jam kita bisa nonton apa saja. Mau baik atau mau buruk gitu ya. Dan pasti terlintas subhanallah walaupun dia biasa nonton yang buruk ada saja 1-2 cuplikan tentang ceramah. Allah datangkan peringatan bagi dia. Mereka tanya, kenapa kau masuk neraka ini? Dulu belum pernah dengar sama sekali peringatan? Belum ada yang pernah sampaikan kepada kamu? Belum pernah kamu lihat cuplikan, baca buku? Maka mereka berkata, mereka mengakuinya. Jadi jangan, ini Allah sudah kasih bocorannya. Jangan kita jadi seperti mereka nih. Di ayat 9-nya, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab benar ada. Di neraka sudah enggak bisa orang bohong lagi, ya. Makin berat siksaannya. Kalau mereka melakukan lagi pelanggaran, sudah tidak ada lagi mereka mengatakan benar. Di dunia dulu kami pernah dengar ada undangan ceramah di sana, ada ajakan dari teman, ada cuplikan dikirim di grup. Wah, banyak banget yang sekarang ini bisa jadi argumentasi. Sungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya, kami acuhkan, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Maksudnya dia menyalah-nyalahkan dulu orang yang memberikan nasihat yang baik. Ayat 10-nya, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ini salah satu ayat tentang penyesalan. Ada beberapa tablik akbar kami, di YouTube, di playlist YouTube. Saya sarankan Bapak Ibu nonton ya. Ada judulnya kalau tidak salah jangan sampai menyesal ya. Kemudian ada juga sebelum
menyesal, ya, sebelum terlambat, itu banyak cuplikan ceramah. Nah, itu kami sampaikan. Nah, di antara potongan ayat yang kami bahas adalah Al-Mulk ayat 10 ini. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, sekiranya kami dulu di dunia mendengar dan mau memikirkan peringatan itu, mau jawab panggilan undangan ceramah itu, mau dengarin nasihat itu, mau dengarin cuplikan ceramah kami tidak acukan yang datang ke media kami misalnya, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang nyala-nyala ini. Kalau kami dulu dengar, kami patuh sampai ajal datang, kami selamat. Tapi kami tidak mau dengar. Maka mereka menyesal. Di ayat 11-nya, فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Mereka pada saat itu mengakui dosa mereka. Tapi sudah tidak ada manfaatnya. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang nyala-nyala itu. Penyesalan abadi. Kebinasaan artinya binasa buat dirinya, masa depannya. Udah gak ada harapan bagi mereka. Lalu ayat 12-nya, Allah memuji justru lawannya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang selama di dunia takut kepada Tuhannya, yang tidak nampak, Tuhan Allah tidak nampak dengan mata, tapi dia takut, dia tetap jalankan perintah, meninggalkan larangan, ya. Maka mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ayat 12, ayat 13-nya menceritakan bagaimana Allah tahu semua rahasia kita. Jangan selalu membodohi diri sendiri seakan-akan tidak ada yang lihat, tidak ada yang dengar, tidak ada yang tahu. Yang tersembunyi dalam hati manusia pun Allah tahu. Bapak Ibu rahasiakan, tidak ada yang tahu, Allah tahu isinya. Ya, itu ayat 13. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidatis sudur. Rahasiakan saja perkataanmu atau kamu nampakkan. Ya, sesungguhnya Dia Allah, Dia-nya besar kata ganti Allah, Maha mengetahui segala isi hati. Kemudian ayat 14-nya Allah berikan kesadaran buat kita, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dalam kurung yang kamu lahirkan atau kamu rahasiakan, sementara Dia maha halus lagi maha mengetahui. Maksudnya Allah tahu semua. Oleh karena itu kita harus berhati-hati sekali, karena Allah itu raqib, ya. Allah selalu mengawasi kita, mengingat dan mengetahui dan juga akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka kontrol baik-baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebutkan di ayat 15-nya tentang masalah Allah juga menciptakan bukan hanya langit tapi bumi juga. Dan Allah membolehkan orang-orang beriman untuk menikmati rezeki yang Allah sudah siapkan. Yang penting dia halal dan thayyib. Halal dibolehkan dan berkualitas. Allah bilang untuk cari rezeki. Huwallazi ja'ala lakumul arda darulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang telah menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maksudnya mudah untuk dijalani atasnya, dibangun di atasnya, dicocok tanam, diambil hasilnya, digali, diambil tambangnya dan segala macam. Bumi Allah mudahkan untuk kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan nanti. Dan ini sudah pernah kami jelaskan. Saya sarankan juga Bapak Ibu nonton setelah ini, bisa kapan ada waktu. Cuplikan kami, katakan ya di playlist YouTube kami itu Tablik Akbar, judulnya katakan ya iya untuk sukses. Ya, yang memang itu disuruh sukses ya, akhirat ya. Katakan iya untuk sukses gitu ya. Itu seingat saya judul kami pada sampaikan Tablik Akbar beberapa waktu yang lalu. Tapi yang jelas usahakan dengar di situ karena cukup banyak cuplikan yang kami buat Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya khususkan lagi ada kelas khusus seperti seminar sehari namanya Gazwa Akademik. Itu Gazwa itu nama perusahaan kami. Ada Gazwa Akademik ini untuk belajar saja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Khusus bicara masalah bisnis dalam Islam. Di Gazwa Akademik Angkatan 1 itu kami bahas 42 alasan kenapa kita harus sukses dan menjadi orang kaya dalam Islam. Itu 42 argumentasi yang sangat kuat. Itu membantah orang yang selalu mengatakan, sudahlah saya nggak apa-apa hidup miskin aja. Nggak, bukan begitu Islam. Islam suruh kita menjadi pakai baju yang terbaik, mobil yang terbaik, menjadi orang yang terbaik. Semuanya boleh yang terbaik, selama kebutuhan dan bukan kemauan. Maka itu kami jelaskan. Di Gazwa Akademik 2 kita jelaskan tentang masalah transaksi-transaksi yang terbaik dalam Islam dan juga apa yang dilarang, yang dibolehkan dan yang dilarang. Jadi kalau Anda berminat nanti insya Allah bisa daftar untuk ikut di kegiatan itu. Tapi memang itu seharian full, ya, dari pagi sampai sore ya. Yang jelas teman-teman sekalian, di ayat ini salah satu yang kita jadikan sebagai argumentasi
ya bahwasanya Allah menyuruh kita menjadi orang yang sukses dan punya kedudukan di muka bumi. Boleh. Boleh pakai baju terbaik, punya kendaraan terbaik. Masih ingat saya pernah sampaikan hadis di kelas kita ini, tapi beberapa waktu yang lalu ya. Saya ingatkan kembali, kebahagiaan, puncak kebahagiaan seseorang itu ada pada 4 hal. Yang pertama, istri yang salihah. Ya. Tentu bagi ibu-ibu juga berarti suami yang saleh. Itu kebahagiaan yang luar biasa kalau kita bisa milikin ini. Berarti karena bisa bersama-sama kita menuju ke akhirat. Kemudian yang kedua adalah rumah yang luas. Yang ketiga, kendaraan yang pantas, yang layak. Yang keempat, tetangga yang baik. Ya, ini urutannya bisa saja di beberapa riwayat berbeda-beda, tapi 4 hal ini ya. Pasangan yang baik, kemudian rumah yang luas, ya, kendaraan yang nyaman, serta tetangga yang baik. Justru kesengsaraan ada pada 4. Sebaliknya, istri yang tidak baik atau pasangan yang tidak baik, kemudian rumah yang sempit, kendaraan yang tidak layak, dan tetangga yang buruk. Nah, berarti kan kita disuruh, baik silakan nikmati dunia, tidak ada yang dilarang. Tapi selama itu dibolehkan. Di ayat 15 sama ayat 16, ini Bapak Ibu sekalian, maaf, ayat 16 dan ayat 17, itu menekankan tentang harus hati-hati dan jangan merasa aman dari siksa Allah. Banyak orang melakukan pelanggaran tanpa segera kembali kepada Allah SWT. Seakan-akan Allah tidak akan menghukum dia. Di ayat 16 yang Allah mengatakan, Aamintum man fis samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit? Nah, ini berarti menandakan Allah SWT di langit sana. Kuasa Allah SWT dengan kemahabesarannya. Bahwa dia Allah akan menjungkir balikan bumi bersama kamu. Sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Mau terus buat dosa? Padahal Allah bisa goncangkan bumi yang kamu pijak. Lalu kamu tenggelam di dalamnya. Kemudian di ayat 17-nya. Am amintum man fis sama yang yursila alaikum hasiba. Wasata'alamuna kaifa nadir. Dan apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Tiba-tiba bisa walaupun terang begini, tiba-tiba jadi gelap dan bisa tiba-tiba menjadi hukuman yang menyerang kalian. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku, kanya besar kata ganti Allah. Sudah diingatkan gak boleh riba, gak boleh mencuri, gak boleh ghibah, gak boleh fitnah, jangan hukumannya ini. Tetap mau dilanggar, maka sangat dekat dengan ancaman. Karena dosa dan maksiat artinya pelanggaran. Pelanggaran berarti sangat dekat dengan konsekuensi hukuman. Ya. 2 ayat ini, Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan surah Al-A'raf. Ditulis saja ya, surah Al-A'raf ini. Karena melihat waktu ya, kita hemat saja. Ini surah Al-A'raf beberapa ayat. Surah nomor 7 ayat 96 ya. 97, 98, ya, 99. Ini 4 ayat ini berbicara sejalan dengan ayat ini. Saya bacakan surah Al-A'raf ayat 96. Kalau mau dibuka, dikonekin ke sana dulu. Kita baca, tapi saya tidak akan masuk ke tafsirnya karena panjang. Kita akan baca ayat dan terjemahannya. Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu, ya kita sekarang penduduk Jakarta atau Indonesia misalnya, mereka beriman dan bertakwa, sibuk aja dengan keimanan kepada Allah dan selalu patuh kepada Allah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Apa yang terjadi? Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Berkah artinya kecukupan, rezeki. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, dilarang tetap dilanggar, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Ayat 97 Allah rincikan. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Siapa Bapak Ibu di antara kita yang bisa tahan ngantuknya? Susah sekali. Kita kalau ngantuk tertidur kan setiap malam kita rasakan. Apa jaminannya orang yang sedang berzina itu, orang yang sedang mabuk itu, orang yang sedang tidur dalam kondisi hak-hak orang masih ada di pundaknya dan dia menipu misalnya, atau dia ghibah, dia fitnah, dia belum sempat minta maaf, sementara tidur lalu Allah matikan dia. Apa jaminannya? Lalu langsung mati dihukum oleh Allah. Ini Allah bilang, saya ulangi. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari? Di waktu mereka sedang tidur, mereka tidak bisa buat apa-apa. Langsung Allah bisa binasakan. Terjadi gempa, longsor, apalah rubuh atap rumahnya. Banyak banget yang bisa terjadi. Maka kalau ada hak orang lain, selesaikan. Jangan tunggu nginapkan. Jangan bilang nanti aja deh. Ada bisa saya dengar di Indonesia itu gitu. Nanti aja deh lebaran sekarang dirapel minta maafnya. Dari mana?
Kalau Anda masih hidup, kalau Anda meninggal, kata Nabi SAW, siapa yang punya masalah dengan saudaranya, selesaikan di sekarang. Sebelum tiba nanti hari tidak ada manfaat dinar dan dirham. Kalau sudah meninggal, susah. Tidak bisa negosiasi di dunia. Kalau kita pernah gibah orang, dia bilang, saya mau maafin kamu, tapi kamu bayar sama saya 1 juta rupiah. Ini 1 juta, kita selesai. Lebih baik rugi uang, tapi di akhirat aman. Daripada, bukan saya katakan untuk orang kalau gibah memaafkan begitu ya. Tapi kalau ada orang sejahat itu, dia tidak mau maafin kita kecuali dia harus dibayar. Kita bayar dengan uang kita di dunia, masih untung daripada di akhirat dia tuntut. Karena di sana dibayar dengan sholat, dengan puasa. Kita setengah mati ibadah di dunia lalu diambil. Dan kita tidak tahu kadar berapa banyak sholat yang diambil. Ini masalah ini ya. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang punya masalah dengan seseorang, selesaikan dunia. Sebelum datang akhirat, tidak ada lagi dirham dan dinar. Tidak ada negosiasi uang di sana. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apa nanti di sana? Amal solehmu atau dosa-dosa dia? Bayar dengan amal soleh. Tidak cukup, dosanya kau tanggung. Dia zina, dia riba, kau yang disiksa. Nah ini kan masalah. Untuk apa punya masalah sama orang? Tadi di pembukaan saya sudah bilang, menuju akhirat bawa 2 hal. Amal soleh sama teman soleh. Jangan bawa 2 hal. Jangan bawa dosa. Segera taubat. Jangan bawa musuh. Jangan setiap hari bangun tidur sudah tahu belum. Ya. Lalu gosipin orang. Pembantunya orang, suaminya orang, istrinya orang, mobil orang, baju orang, tas orang, sepatu orang. Itu yang diurus. Habisin umur untuk apa ini? Ya, padahal seperti itu. Ayat 98-nya masih peringatan. Awa amina ahlu qura ayyatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan, maksudnya di waktu duha, naik ketika mereka sedang bermain-main. Sedang pergi kerja, sedang pergi ke kafe makan atau apa restoran. Mereka aman di situ, bisa aman karena terang. Terus anggap tidak datang siksaan Allah. Berapa banyak orang tabrakan di siang hari? Berapa banyak orang tabrakan di pagi hari? Berapa banyak orang yang datang ajalnya di pagi hari? Banyak. Ayat 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah ini 4 ayat ini dari surah Al-A'raf 96 sampai 99 sejalan tadi korelasinya dengan ayat di surah Al-Mulk 16 dan 17. Ayat 18-nya, walau qad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Kembali kepada surah Al-Mulk lagi ayat 18. Dan sungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka alangkah hebatnya kemurkahanku. Maksudnya Allah bilang, lihat orang-orang sebelum kalian, manusia seperti kalian banyak yang membangkang tuh, Fir'aun, tuh, Namrud, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, banyak. Sudah jadi contoh, jangan ikutin mereka, lihat bagaimana beratnya hukumanku pada mereka. Jangan terjadi hal yang sama. Makna lainnya adalah, ikutilah orang-orang yang justru selamat. Dari para nabi-nabi, orang-orang yang beriman para nabi-nabi, ikuti mereka. Karena keselamatan juga akan bersama dengan kalian. Ayat 19-nya. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yakbidan ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Lihat burung-burung yang terbang dari burung yang kecil sampai burung yang besar ya. Tidak ada yang bisa menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Hanya Allah yang bisa memberhentikan burung-burung tersebut. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Ini maksudnya Allah membuat kita berfikir lagi di ayat ini, ayat 19, bagaimana kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita disuruh melihat ke burung-burung yang terbang. Kita sendiri susah untuk menangkapnya. Orang kalau pelihara burung lalu lepas, bagaimana caranya ditangkap burung itu? Susah. Ya, kalau dia datang sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala datangkan, kalau tidak sudah susah. Lalu kemudian ayat 20, amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi gurur. Atau siapakah Dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang kafir tidak lain hanya dalam keadaan tertipu. Jadi maksudnya di sini Allah ajak berfikir lagi. Kalau kalian butuh bantuan, tidak ada yang bisa tolong kalian kecuali Allah. Kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit itu Allah, yang bisa sembuhkan hanya Allah. Kenapa harus minta kepada yang lain? Dokter Ustaz, cuma konsultasi. Pernah kita sampaikan. Bukan dia menyembuhkan. Makanya resepnya selalu semoga lekas sembuh. Gak ada pasti sembuh. Gitu kan? Gak ada. Dia cuma berusaha saja. Ya. Kemudian juga kalau kita lagi berhadapan sama musuh, siapa yang bisa memberikan kemenangan? Tidak ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun pasukan itu bisa dikalahkan. Ya, selama kita bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Umar bin Khattab kalau kirim pasukan, boleh nasihatin. Ingat, musuh kalian lebih banyak jumlahnya, lebih canggih senjatanya. Di masa itu ya,
Karena lebih bagus senjata daripada kalian. Tapi kalian lebih sedikit senjata, lebih sedikit jumlah. Cuma kalian punya ketakwaan kepada Allah, keimanan kepada Allah. Kalau ini kalian jaga, musuh kalian akan kalah. Tapi kalau kalian tidak jaga, kalian maksiat kepada Allah, kalian pasti kalah. Karena jumlah dan senjata mereka lebih kuat. Ya, ini yang dimaksudkan dengan ayat ini. Ayat 21-nya, amman hadzal ladzi yarzuqukum min amsaka rizqahu bal laju fi utuwin wa nufur. Atau siapakah yang dia bisa memberikan kamu rezeki, makan, minum dan kebutuhan jika Allah menahan rezeki itu? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Ya. Saya pernah bicara dengan dua jemaah, yang satu anaknya sakit keras, dia bilang semenjak meninggal anak itu saya jadi pelajaran dan saya hijrah Ustaz. Ini kebetulan salah satu tokoh kita di nasional insya Allah ya, dan saya tidak perlu sebut nama, beliau mengatakan itu. Saya jadi hijrah, saya jadi mulai dekat dengan Allah, dekat dengan Islam, justru anak saya meninggal. Saya pikir tadinya semua bisa ditangani dengan uang, karena uangnya sangat melimpah. Begitu anaknya sakit, dia bayar dokter termahal bahkan dari luar negeri, dari Amerika, menggunakan teknologi tercanggih, rumah sakit tercanggih. Allah berikan kebesarannya. Setelah dokter berusaha semua angkat tangan, tidak bisa. Anak itu meninggal juga. Tidak bisa buat apa-apa. Sama yang satu lagi ada dokter spesialis. Dulu beliau salah satu dokternya di masanya Pak Soeharto dulu rahimahumullah sudah meninggal semua. Tapi ini orang senior sebaya dengan ayah kami, dokter spesialis adik kakak. Dan saya pernah bicara sama beliau langsung. Beliau bilang salah satu keajaiban di ilmu kedokteran ini, dokter itu kalau betul-betul mau merenungi tentang kemahabesaran Allah, mereka bisa menambah iman yang luar biasa. Dia bilang. Salah satu dia bilang pernah ada orang yang dioperasi dengan dokter spesialis, berkumpul kurang lebih 20 dokter spesialis yang mengoperasi orang ini dan dianggap berhasil. Dianggap berhasil dengan teknologi canggih, dengan semuanya berkumpul, semuanya mengerahkan energinya. Dalam setengah jam setelah orang itu dianggap berhasil, mereka bersorak-sorak, mereka anggap itu sebuah prestasi, Allah matikan orang itu. Hilang seketika. Dan di saat itu semua nundukkan kepala, tidak ada yang bisa hidupkan kembali. Yang tadinya dianggap itu operasi berhasil. Clear, selesai dalam hitungan detik. Ya. Maka kenapa kita tidak kembali kepada Tuhan kita yang Maha Pencipta? Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau Allah menahan rezeki itu kata Allah, siapa yang bisa mendatangkannya? Ya. Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari Allah. Ayat dua-duanya. Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda man yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya, maksudnya orang-orang kafir dan tidak mau beriman sama Allah, tidak mau tahu sama Allah, lebih banyak mendapatkan petunjuk, atau orang-orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus, orang yang betul-betul berjalan di atas jalan agama yang benar, mana yang benar sebenarnya? Allah kasih kita berpikir. Tentu saja orang yang berjalan di atas jalan Allah. Karena Allah yang mencipta alam semesta ini bersamanya. Lalu Allah ajak kita untuk berpikir ke diri kita sendiri. Keajaiban-keajaiban fungsi-fungsi organ tubuh kita. Di ayat 23-nya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Katakan hai Muhammad, dialah Allah. D-nya kata ganti Allah itu jadi besar. Dialah yang menciptakan kamu. Yang membuat kita bisa seperti ini sekarang, menciptakan, bisa ngomong, bisa melihat, bisa mendengar adalah Allah. Dan menjadikan kamu punya pendengaran. Dengan gendang yang kecil kita bisa dengar suara ya dengan jarak tertentu. Kita bisa bedain intonasi keras dan lembut seketika. Penglihatan ya dengan urat-urat sarafnya, dengan keajaibannya. Anda kalau mau lebih dalam ayat ini, Anda bisa bicara sama dokter THT, dokter penyakit, dokter mata, spesialis mata. Bisa Anda bicara sebentar aja, 5-10 menit, tolong jelaskan menurut Anda apa keajaiban ciptaan di telinga itu. Atau keajaiban ciptaan di mata. Itu Anda akan dengar keajaiban yang luar biasa. Saya biasa ngomong sama mereka itu ya. Bagaimana keajaiban kuping itu, gendang telinga. Pernah lihat gak orang kalau periksa apa di dokter sering diperiksa kupingnya? Padahal yang sakit dadanya. Hah? Lihat gak? Kenapa itu? Kenapa kok kupingnya? Ternyata kuping itu jadi tolok ukur. Kalau kupingnya itu dilihat aman segala macam, yang lainnya itu dianggap penyakit biasa. Kalau kupingnya sudah bermasalah, ini ada masalah semua ini. Allah jadikan pendengaran sebagai sebuah tolok ukur, gitu kan? Penglihatan, orang kalau buta matanya nggak bisa buat apa-apa, walaupun tubuh yang lain sempurna. Itu keajaiban ciptaan Allah SWT. Bapak Ibu bisa pakai mata bertahun-tahun begini, bisa melihat ini nikmat yang besar. Kemudian juga hati manusia, ya, tidak sakit, tidak kena kanker, tumor dan segala macam. Tapi sangat sedikit yang mau bersyukur, kata Allah. Ayat 24-nya. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyurun. Katakan hai Muhammad, hanya Dia saja Allah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi.
Kalau Allah mau kasih anak, Allah kasih. Allah tahan, ya. Dan hanya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Kamu akan kembali, mati semua akan kembali kepada Sang Pencipta Allah. Ayat 25-nya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Jadi orang-orang kafir Quraisy mengatakan, hai Muhammad, kau ancam-ancam kami terus? Coba datangkan cepat. Ya, apa yang kamu ancamkan itu? Maka ayat 26-nya Allah mengatakan, Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakan, hai Muhammad, sungguhnya ilmu tentang hari kiamat dan siksaan itu yang kami ancamkan pada kalian hanya ada di sisi Allah. Kami cuma bisa sampaikan. Kalau kalian buat dosa, Allah akan hukum loh. Tidak mau dengar ya terserah. Selebihnya itu Allah punya keputusan. Allah mau hukum langsung, Allah tunda. Ya. Dan aku, kata Allah SWT, suruh Nabi Muhammad SAW bilang, sungguhnya aku hanya pemberi peringatan yang menjelaskan. Dan semua ulama dan da'i juga menggunakan kata-kata yang sama ini mengatakan, kami cuma bisa menyampaikan Bapak Ibu sekalian. Keputusan di tangan Anda. Anda mau hijrah, Anda mau jadi orang baik, ya, kami cuma menyampaikan. Anda tidak mau dengar, itu urusan Anda juga. Ya, kita tidak mungkin datang ke rumah Bapak Ibu sekalian, ketuk setiap hari, ayo sadar, sholat, ini, itu, enggak. Sampaikan peringatan, apalagi dengan media sekarang saya sudah bilang hati-hati, sudah tegak argumentasi pada Anda. Sebelum ada media, tugas kami lebih berat sebagai dai-dai dan apalagi guru-guru kita para ulama. Karena kita harus mendatangi umat ini untuk menasihati satu persatu. Sekarang dengan media, ngomong di kamarnya sendiri pakai handphone, sebarkan, udah sampai kemana-mana. Ya. Ayat 27-nya, falamma ra'auhu zulfatan si'at ujuhul ladhina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ketika mereka lihat pada hari kiamat nanti azab sudah dekat, lihat neraka depan matanya, maka muka orang-orang kafir itu menjadi muram, pucat, takut. Ya, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu selalu minta-minta. Mana siksa kubur, mana siksa neraka, datangkan coba. Nah, sekarang lihat tuh, ya. Allah dengan maha kemahamurahnya masih nunda. Tapi mereka terus dalam kelalaian, nanti mereka akan menyesal pada saat lihat itu. 3 ayat terakhir, ayat 28. Qul ara'aytum min ahlakani Allah wa man ma'iyya aw rahimana wa may yujirul kafirina min adzabin alim. Katakan, hai Muhammad, terangkanlah kepadaku. Pada orang-orang kafir itu ya, suruh terangkan kepada Nabi Muhammad. Jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku, maksudnya yang beriman, dan memberi rahmat kepada kami, sesuai dengan janjinya, maka kami masuk surga. Tapi siapa yang akan melindungi orang-orang kami dari siksa yang pedih? Kami sudah sampaikan nih. Kalau yang kami sampaikan benar misalnya, kami selamat. Siapa yang selamatkan kalian nanti? Ayat 29-nya. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Katakan, hai Muhammad, dialah Allah yang maha penyayang. Kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Ya, kami beriman pada Allah dan selebihnya kami serahkan hasil kerja kami kepada Allah, itu tawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Tidak tetap mengotot dengan kesalahan, silahkan. Tapi nanti di akhirat kalian akan lihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Ayat terakhir, Allah masih membuat kita berpikir, terutama berhubungan dengan masalah kebutuhan kita terhadap air. Ya, Allah mengatakan, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan, hai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, peceklik, ya, tidak ada air, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Tanda tanya, orang yang berakal sudah bisa jawaban. Kalau Allah datangkan kering sumur, kering sumber air, nggak ada yang bisa datangkan. Ya, di masa dulu di Mesir, waktu Islam pertama masuk, ini sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, rupanya orang-orang Mesir punya satu tradisi. Ya, Sungai Nil, subhanallah, waktu Amr bin As radhiyallahu anhu masuk ke sana dan berkuasa, ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di sana atau penguasa di Mesir. Rupanya Sungai Nil pernah hilang airnya. Sungai dengan begitu luas. Saya pernah ke sana dan tinggal di Mesir waktu itu ya. Tahun 89, tahun 90 itu sungai yang sangat luas. Dan Anda bisa lihat data-data di Google, Sungai Nil itu sangat besar dan luas gitu ya. Intinya Afrika itu juga banyak hidup dari sungai ini. Itu pernah di masa itu hilang airnya. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang datang. Nah, biasanya orang-orang Mesir itu sebelum datang Islam, mereka lempar tumbal. Lempar tumbal di situ, sapi lah, anak gadis lah yang mereka cari, mereka tumbal untuk supaya, dan air datang lagi. Seperti itulah mereka lakukan. Di masa Islam masuk pertama, terjadi begitu. Lalu Amr bin As mengatakan berhentikan, tidak boleh lakukan semua ini. Ini kesyirikan kepada Allah. Lalu dikirimlah surat kepada Umar bin Khattab, gitu kan? Yang terjadi Anda bisa ketik nanti surat Umar bin Khattab untuk Sungai Nil. Itu Umar bin Khattab menulis surat
dari Umar bin Khattab, hamba Allah kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal-tumbal itu jangan kau mengalir. Tapi kalau kau mengalir karena Allah yang maha kuasa maka mengalirlah. Maka semenjak itu sampai hari ini sungai Nil tidak pernah lagi hilang airnya. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Yang mendatangkan air. Karena itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan anda terpengaruh dengan dukun-dukun atau apa yang mengatakan oh ini hujan ini bisa didatangkan dengan dia. Ya, pawang-pawang hujan manggil jin. Ini semua permainan yang tidak masuk akal. Allah SWT sudah mengajarkan kita dengan syariat yang benar Bapak Ibu sekalian. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya maka saya beristighfar dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.